Aplikasi baru gacor banget nih cuy. Hanya 3 detik ngajuin tiba-tiba nyantol juga. Buruan kalian gaskan, kuotanya dikit banget. Dan sebelum banyak dihabiskan oleh para joki dan sebelum diborong oleh para pinjolers dan lain-lainnya ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bisa buat duit jajan dan juga bisa buat pengajuan di hari Minggu dan hari-hari lainnya ya. Siapa saja bisa dicairkan dan kata beberapa orang di aplikasi ini aman untuk digalbay dan juga bisa digonik. Penggunaan data fake juga worth it banget ya cuy. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada nyantol lagi di aplikasi pinjol-pinjol legal lainnya, dan juga mungkin kalian udah pada dicairkan di aplikasi yang akan gua bahas kali ini ya. Nah oke, sesuai dengan di video saya ya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang kata beberapa orang aplikasinya itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Namun ya ntar ya kita akan cek apakah memang aplikasinya ilegal atau gimana. Dan tentunya untuk aplikasi ini baru banget dan memang masih laris banget nih ya cuy. Banyak para joki dan para galbayers yang borong ya. Nah, akan tetapi untuk kuotanya gua nggak tahu apakah banyak atau enggaknya. Soalnya untuk aplikasi pinjol yang baru, mau itu ilegal ataupun legal, pasti pencairannya banyak banget. Dan juga untuk yang mengajukan ya jelas mengikut ya cuy. Apalagi kalau gampang banget untuk pencairannya, dan juga karena aplikasi ini masih rada error ya. Jadi ya nggak pandang pilih tuh ya, mau datanya lengkap mau enggak, mau ada kesalahan data biasanya langsung di ACC ya. Namun ya gitu, kalau misalkan aplikasinya rada error, kadang data yang sudah lengkap dan benar juga bisa di auto ya, dan sebaliknya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya cuy. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 300.000 ya cuy. Nah, dan di sini yang harus gue kembalikan yaitu 529.661. Nah, di sini gue nggak tahu kenapa yang dipinjamnya hanya sekian, yang cair sekian ya cuy. Mungkin juga ya karena seperti itu memang untuk aplikasi pinjol-pinjol yang masih baru banget, atau mungkin karena juga aplikasi ini pinjol ilegal ya. Dan ya namun nggak masalah sih, kemungkinan untuk di aplikasi ini akan gue galbaykan karena banyak orang yang pada galbay juga di grup-grup pinjol ilegal. Namun gue nggak tahu apakah DC lapangan dari aplikasi, apakah DC online dari aplikasi ini itu ngomel-ngomel melulu atau gimana. Jadi kalau kalian yang sudah sering ditagi oleh DC-nya, bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei ya cuy. Dan untuk jumlah tenornya hanya 14 harian doang ya. Nah untuk tenornya sih kalau menurut gua nggak terlalu rendah-rendah amat ya, nggak sama dengan pinjol ilegal biasanya yang hanya 7 hari. Dan ini standar sih ya, namun gua belum tahu untuk jelasnya detail aplikasi ini, karena kemarin juga hanya ikut ramai doang mengajukan karena banyak yang dicairkan. Jadi ya langsung aja gaskan, tiba-tiba bisa nyantol juga sih ya. Padahal data gue ini asal-asalan dan juga ada banyak dan juga udah busuk karena beberapa kali mengajukan di pinjol ilegal dan galbay ya cuy. Namun bisa nyantol juga dan bisa cair ya. Nah, kemungkinan sih aplikasinya masih rada error sih ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini tentuan nama aplikasinya yaitu Cili ya. Dan untuk aplikasi Cili ini gua nggak tahu saudaranya apa aja. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan bareng lagi. Soalnya seperti biasa kalau di pinjol-pinjol yang baru pasti ada saudaranya ya cuy. Nah kalaupun ada saudaranya terus gacor lagi seperti aplikasi ini, waduh itu bisa dapat jackpot lagi ya cuy. Karena satu cair bisa cair semuanya ya kalau aplikasinya seatap ataupun saudara ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Cili, agen pinjaman cepat ya. Dan di sini ada updatean terbaru ya. Nah di sini untuk updatean terbarunya kayaknya masih untuk
untuk perbaikan bug ya cuy, karena juga aplikasinya masih baru. Dan kalau kita lihat dari jumlah downloadnya ya hanya 100.000 download, ya lumayan sih ya, dengan rating 2,9 ini masih rendah banget, ulasan juga masih dikit banget, hanya 65 ulasan. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada logo OJK atau apapun itu ya cuy. Dan di sini dia menjelaskan Anda sudah menjadi penguji beta untuk aplikasi ini. Update berikutnya akan menyertakan versi beta. Berarti memang untuk aplikasi ini masih versi beta sih ya cuy. Nah di sini untuk aplikasinya gua belum tahu yang mendeveloperinya apa, ntar kita lihat aja soalnya masih ada updatean terbaru. Kalau kalian pengen download bisa melalui Google Play Store aja dan langsung kalian ketikkan nama aplikasinya, mumpung aplikasinya masih ada di Play Store dan belum dihapus oleh OJK ya. Soalnya kemarin biasanya kalau pinjol-pinjol ilegal itu banyak dihapus oleh OJK ya, ataupun ditutup ya cuy. Kalau kalian sudah punya peminjaman di aplikasi tersebut terus ditutup oleh OJK ya otomatis dapat jackpot kan ya. Nah oke, sebelum kita lanjut, kita cek aja dulu aplikasinya di daftar aplikasi fintech yang berizin OJK ya. Ini ya teman-teman, daftar perusahaan fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022 ya. Nah, di sini kalau kalian pengen cari itu yang paling terbaru ya ini ya cuy, per 2 Maret 2022 belum ada updatean terbaru sih ya. Jadi selama belum ada updatean terbaru pakai aja itu, mau bulan berapapun itu, yang penting yang tersedia di web OJK adalah dokumen adalah yang versi tersebut, berarti itu masih dipakai ya cuy. Nah di sini kalau kalian mau cari aplikasinya legal OJK atau enggak, tinggal kalian ketikkan aja di sini. Nah misalkan Chili ini kita cari dan di sini tidak ada hasil ya cuy. Nah di sini juga tidak ada yang berwarna kuning ya, berarti kemungkinan aplikasinya ilegal atau bisa juga dia nggak masuk dalam daftar aplikasi fintech ya. Biasanya jatuhnya bukan aplikasi fintech ya, sama seperti aplikasi Aku Laku, kemudian Tunaiku dan beberapa aplikasi lainnya. Nah itu memang walaupun dia mempunyai produk peminjaman tetapi dia nggak masuk dalam golongan perusahaan fintech ya cuy. Nah ini kalau kalian misalkan ketikan misalkan rupiah cepat, nah ini kita tuliskan dulu rupiah cepat ya. Sorry ada salah penulisan ya cuy. Nah ini kan ada ya cuy. Nah ini satu dari satu, tinggal kalian perbesar aja di sini. Ini kalau kalian bisa baca rupiah cepat ya. Nah seperti ini kalau aplikasinya legal OJK dan bagian dari AFPI ataupun juga masuk dalam daftar perusahaan fintech lending. Akan tetapi kalau aplikasinya mengatakan dia itu fintech lending terus nggak ada di sini, ya otomatis itu ilegal ya cuy. Nah ataupun izinnya juga bisa jadi dicabut. Nah oke, berarti kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya. Nah berarti fix untuk aplikasinya dia nggak tersedia di daftar perusahaan fintech yang berizin OJK ya. Kemungkinan sih aplikasinya ini ilegal ataupun juga mungkin bukan bagian dari produk fintech. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Nah di sini kalau kita lihat ulasannya memang belum ada sama sekali ya, masih kurang banget. Dan ya kita langsung aja dulu ke detail aplikasinya. Nah ini detail aplikasinya sih di sini cukup lumayan lengkap ya. Nah ini kalau kalian bisa lihat, Chili adalah platform digital yang bekerja sama dengan B2B ataupun Business to Business dengan lembaga jasa keuangan, P2P Leading, BPR, Multifinance dan lain-lain yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah ini biasanya sih bisa jadi juga dia bukan produk dari fintech ya. Dan kalau kita lihat di sini ada terdaftar di Kementerian Komunikasi dan lain-lain, namun ya jangan langsung beranggapan aplikasi ini legal OJK ya. Harus kalian cek aja dulu ataupun bisa kalian cek statusnya di customer service otoritas jasa keuangan di nomor WhatsApp-nya tuh cuy. Itu jawabannya cepet banget kalau misalkan kalian bertanya di hari kerja ataupun di jam kerja. Kalau di luar itu biasanya nggak dibales ya cuy. Nah ini kalau kalian bisa lihat untuk aplikasi ini ya keunggulannya di sini kalian bisa baca peminjaman hingga dengan 10 juta rupiah katanya. Ada contoh simulasinya dan ya untuk jumlah produk peminjamannya mulai dari 500.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 240 hari. Adapun untuk suku bunganya 0,1% per hari sampai dengan 36% APR-nya. Nah ini kan bisa lihat customer service-nya, email, ada
yang mendeveloperinya juga PT Chili Solusi Indonesia, namun ya di sini hanya ini doang ya cuy, untuk detailnya masih agak kurang sih ya cuy. Nah kemudian untuk izin aplikasinya, dia mengakses hanya kamera dan lokasi. Biasanya kalau di pinjol ilegal itu mengakses data kita, kontak dan lain-lain. Ya mungkin saja sih aplikasinya bisa jadi bukan ilegal, bisa jadi juga iya ya. Nah makanya gue masih agak bingung sih ya cuy. Nah oke, berarti kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tentuan nama aplikasinya, yaitu Chili ya, dan untuk tampilannya seperti ini doang ya. Dan di sini kita harus memasukkan nomor handphone kita dulu dan tinggal menunggu kode OTP. Soalnya walaupun kalian sudah menggunakan akun kalian dan sudah pernah login, kalau kalian membuka aplikasi ini udah lama banget, itu bakalan harus diminta login lagi dan masuk melalui manual kembali ya. Nah, sini kita langsung aja masukkan dulu ya. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal menunggu kode verifikasi yang akan dikirim ke handphone kita ya cuy, untuk nomornya. Nah, ini kita menunggu terlebih dahulu. Oke, di sini sudah masuk, masih loading, dan di sini ada untuk pengguna baru, ini mulai aplikasi dari awal atau menyelesaikan peminjaman. Nah, ini kalau kalian mau menyelesaikan peminjaman ya. Nah, di sini ada data diri gua. Nah, ini ke atas masih banyak data diri ya cuy, namun gua nggak bisa perlihatkan semuanya. Nah, ini untuk emailnya kalian nggak masalah masukkan email utama ataupun email kedua. Soalnya kalau gua kemarin ini patokannya di datanya ya cuy, dia nggak mengakses data kontak dan lain-lain ya. Jadi gua masukkan aja data pribadi, walaupun memang data ini udah busuk banget ya, soalnya sudah beberapa kali galbay di aplikasi pinjol ilegal ya. Dan ya hanya iseng-iseng doang. Dan nanti jikalau sudah semuanya, tinggal kalian tekan lanjut di bawah sini dan akan diarahkan. Nah, ini tinggal kalian step terakhir, Anda telah berhasil menyelesaikan pengajuan peminjaman. Jumlah pencairannya ini 500.000, jangka waktu peminjaman 14 hari, dan tinggal kalian tekan konfirmasi aja nih ya. Nah, ini nih cuy, kalian bisa tekan konfirmasi. Selanjutnya jikalau sudah semuanya, baru deh tuh kalian tinggal menunggu pencairan dari aplikasinya, apakah di ACC atau enggak. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jikalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, kalau bisa sih ajukan dengan data busuk ya cuy, soalnya kita nggak tahu pastinya aplikasinya legal OJK atau enggak ya. Dan ya kalau menggunakan data busuk sih juga kalian bisa bebas mengajukan dengan beberapa kali ya. Nah, jadi kalau galbanya di pinjol-pinjol ilegal, gaskan aja, siapa tahu bisa lumer. Dan untuk di aplikasi ini nggak perlu digonix ya, bisa lumer juga walaupun kalian menggunakan data busuk. Tetapi gua kurang tahu kalau menggunakan data fake ya. Nah, dan kalau misalkan udah dicairkan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian. Soalnya gue juga masih bingung nih cuy, untuk di aplikasi ini apakah digalbay atau dirawat aja. Takutnya nanti kalau digalbay, misalkan aplikasinya legal OJK, ntar didatangi DC lapangannya ya. Tetapi kalau misalkan juga dirawat terus, tetapi juga kalau misalkan dibayarkan terus dirawat, ketika kita bayarkan itu akunnya langsung ditutup dan nggak bisa meminjam lagi, ya yang rugi kita ya cuy. Nah, sudah membayarkan biaya yang ya, apalagi kalau kita lihat tadi biaya bunganya agak cukup tinggi sih ya cuy. Namun ya nanti deh gua akan bagikan video lagi untuk kalian di video ini, ataupun mungkin kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, sudah pernah merawat atau mungkin sudah pernah galbay, bisa kan ketikkan di kolom komentar ya. Nah, biar kita bisa sharing-sharing juga. Oke, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Chili ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.